Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama, ASI yang ditutup di harga 4.920 menguat 2,5%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI itu akumulasi. Ini bagus. Secara teknikal bagus ya, tembus 4.800. Jadi saat ini kemana kira-kira arah ASI? Ke atas 5.000 lewat, kemungkinan besar bisa open gap up atau open market nanti di April awal. Itu seminggu awal itu arahnya kemungkinan besar 5.100 5.200. Kenapa? MACD-nya memberikan sinyal bagus ke atas, golden cross, dan melewati perbatasan garis nol. Dan Bapak Ibu perhatikan 3 hari ke belakang mendekati libur itu ASI malah higher high terus. Bandar detektor Stockbit itu akumulasi nih, kelihatan. Kita nggak tahu ada apa ya, tapi ya pastinya ini akumulasi nih. Seminggu kemarin juga akumulasi. Coba 2 minggu. 2 minggu juga akumulasi. Berarti kan semenjak dia sideways di area support 4.600 4.700 nih dia akum. Dan ya target resisten kuat sekitaran 5.300 5.200 itu arahnya. Dan diperhatikan juga ini ada double bottom. Mana itu double bottom? Nih Bapak, bisa juga cup and handle, bisa, terserah lah. Tapi apa kuncinya? Neckline, garis yang ditarik menyamping ini nih. Dan kebetulan ada EMA 200-nya dan dia tembus. Volume juga walaupun nggak besar tapi cukup mendukung untuk minggu depan melanjutkan kenaikan. Kalau dari time frame weekly-nya golden cross MACD volume kurang mendukung ya, di bawah rata-rata masih ya, maksudnya tipis-tipis nih, nggak sebesar yang ini ya. Tapi dia minggu ini membentuk higher high dan higher low. Jadi lebih cenderung kemana? Ya jelas lebih cenderung ke atas. Kalaupun memang belum saatnya bangkit ASI itu kemungkinan besar April tetap naik, tapi setelah itu akan turun lagi. Mungkin akan membentuk swing low lagi, baru mencoba naik lagi. Tapi kan sudah terkonfirmasi harusnya 4.500 ini konfirmasi swing low kalau di time frame weekly. Kenapa? Karena dia sudah membentuknya cukup lama, 4-5 minggu di bawah. Ya udah, ini konfirmasi swing low. Berarti seperti itu ya. Target ya akan menembus 5.300 ya ini nanti. Tapi apakah pasti? Belum. Bapak Ibu perhatikan, dia ini kan di bawah cup and handle-nya. 5.300 5.200 itu adalah dulunya support kuat, resisten kuat. Bisa nggak jebol? Bisa. Masih bisa juga. Cuman kita lihat ISG. Kalau ISG arah atas ya atas harusnya ASI. Yang penting kita sudah tahu plannya kan Bapak Ibu. Support yang harus dijaga tuh nggak perlu jauh-jauh. Menurut saya neckline-nya ini support 4.500 itu buang aja kalau Bapak Ibu trading jangka pendek. Kalau Bapak Ibu swing panjang simpan setahun ya cari support-support kuat untuk average down. Gitu aja, simple sebenarnya. Cuman memang susah dilaksanakan. Kenapa? Karena psikologis. Karena Bapak Ibu mungkin sering kalah sama diri sendiri. Ya, karena kenapa? Berharap. Kenapa lagi? Karena dalam saham ini beda dengan judi. Ya, kalau judi itu kan ya antara Bapak Ibu menang atau kalah. Udah habis langsung. Kalau di saham itu belum tentu hari ini loss, terus loss, bisa aja bulan depan profit selama sahamnya nggak dijual. Nah, itu yang menjadi permasalahan, yang menjadi mengganggu psikologis. Kenapa? Karena kalau nggak dijual ya nggak loss. Ibaratnya seperti itu, nggak habis. Walaupun masih floating loss. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk ASI. Menarik ASI. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 1975 terkoreksi 1,25%. Asing net buy. Kalau di broker summary auto di distribusi. Kita ubah dulu di daily. Kita lihat dailynya seperti apa. Sideways. Masih sama auto ya. Gambarannya sideways-nya, yang penting nggak jebol berapa? 1950. Kalau minggu depan tutup di bawah itu, pertimbangkan stop loss. Risknya juga kecil, maksimal. Kalaupun beli harga penutupan Kamis kemarin itu cut loss-nya paling mentok 2,5 sampai 3%. Udah target reward kemana? Tarik langsung EMA 200-nya ya. 1 banding risk reward-nya lebih besar 4 kali.
Rewardnya 10%, risknya cuma 2,5 sampai 3%. Atau 1 banding 2 aja juga bisa. Jadi menarik nggak untuk auto? Auto menarik, tetap menarik ya. Kesempatan kalau Bapak Ibu mau. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji, volume meningkat. Ya oke nih, ada perlawanan monthly-nya. Monthly-nya hammer terbalik, memang agak jelek. Tapi Bapak Ibu lihat historinya, hammer terbalik di candle monthly, kemungkinan besar lanjut naik. Dan ini bisa jadi swing low. Tapi namanya time frame monthly itu banyak noise-nya. Itu aja untuk auto. Menarik. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 820 menguat 3,79%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya IMAS akumulasi. IMAS mantul dari 750. Lumayan tinggi ya dia mantul. 2 hari. Hari Selasa itu masih di tutupan 765. Terus hari Kamis kemarin tutupan di 820. Berarti berapa tuh? 55 poin naik. Lumayan ya, 5% lebih, hampir 6% tuh naiknya. Ya seperti itu. Jadi oke nggak? Harusnya sih oke. Karena volume meningkat, ada small akumulasi. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya ada perlawanan. Ya, tapi memang konfirmasinya tembus dulu 850 itu menarik. Menurut saya loh ya, menarik akan tembus 850. Memang resisten kuat di time frame weekly-nya itu di 1000. Nah, ini. Dan kalau dilihat ini bisa jadi sideways. Kalau benar sideways berarti ada peluang untuk IMAS naik dulu ke atas 1000 time frame weekly ya. Tapi Bapak Ibu lihat juga bisa 2-3 minggu, 4 minggu dia naik baru mencapai puncak. Ya tinggal Bapak Ibu punya plan hold sahamnya selama di dalam trading plan. Monthly-nya candle-nya belum bagus, masih merah, tutupan juga merah. Jadi belum bisa mengkonfirmasi, belum memberikan sinyal yang bagus juga kalau di time frame weekly-nya. Tapi di time frame daily-nya sudah mulai bagus, weekly-nya sudah mulai ada perlawanan, ya mudah-mudahan lanjut minggu depan. Ya, konfirmasinya titik awal berangkatnya itu 850, tembus di atas itu bergerak sangat mungkin 1000. IMAS, lanjut. IMJS yang ditutup di harga 170 menguat 6,25%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMJS di distribusi. IMJS bagus seperti analisa saya sebelumnya. Asalkan tutup di atas 170 aman. Cuman sayangnya ngepas di EMA 200-nya. Bagus waktu itu sampai 182 kan. Wah itu lebih cantik kan. Tapi sayangnya gagal. Tapi sudah menarik. Supportnya Bapak Ibu nggak usah pakai 150. Pakai nih. Kalau ditarik garis miring ini kan dia sudah kemungkinan besar time frame daily itu minggu ini swing low. Berarti dia akan membentuk swing high. Paling nggak swing high-nya ya harusnya kalau mau bagus ya di 200-210. Tapi kalau dia sampai 180-185 lumayan nggak? Kalau dikasih seminggu 5%, 6% lumayan nggak? Lumayan. Cuman cut loss-nya juga sekarang kan dalam. Jebol 160 baru menurut saya pertimbangkan stop loss. Tergantung Bapak Ibu ya. Bagaimana kondisinya. MACD-nya belum memberikan sinyal, masih melandai dead cross walaupun di atas perbatasan garis nol. Weekly-nya doji bagus, bisa jadi swing low. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan IMJS 3 minggu beruntun turun, akhirnya di minggu ketiga itu doji. Dan juga bisa dilihat volumenya kecil. Berarti seller nggak terlalu kuat atau melemah, memberikan sinyal untuk bangkit ya. Pokoknya ingat 160 jangan jebol lagi. Monthly-nya lumayan, tutupannya di lebih tinggi dari harga bulan sebelumnya. Oke, target masih sama 200 minimal ya. IMJS lanjut. MPMX yang ditutup di harga 990 menguat 1,53%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MPMX akumulasi. MPMX pelan-pelan naik ya. Ya lumayan juga ya, dikasih dari 920 ke 970 70 poin. 70 poin tuh sekitar 7% ya. 6 sampai 7%. Ya lumayan ya. Kalau mau bungkus-bungkus, kalau mau simpen jangka menengah juga bagus. Mau tektokin juga bisa. Yang penting strategi. Kalau Bapak Ibu tektokin dan sahamnya naik terus, berarti kan harga Bapak Ibu tuh makin tinggi. Kalau Bapak Ibu nggak tektokin, hold aja di bawah, berarti bawahnya harga di sekitaran 950, 920. Ya.
Kalau mau target dividen, atau waktu itu saya bilang siap-siap kalau dia tembus 1100 gas ke atas, uptrend potensi besar. Ya, untuk MPMX itu aja dulu. Saat ini kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, itu kan yang menjadi pertanyaan. 3 candle hijau pengen beli, waktu di bawah takut. Nah, apa yang menjadi alasan? Coba tulis di kolom komentar. Takut, pastinya takut dibawa turun. Dan biasanya memang psikologis trader lebih suka beli hijau, kenapa? Ada potensi naik lebih tinggi. Nah, itu bedanya ya. Kalau turun beli rendah bisa dibawa turun, kalau naik bisa dibawa naik. Nah, itu yang menjadi lebih suka para trader itu beli saat hijau. Coba koreksi dikit baru beli 950, 960 untuk MPMX. Lanjut, GJTL yang ditutup di harga 1055 terkoreksi 1,86%. Asing net sell. Kalau di ukar-ukarnya GJTL di distribusi, GJTL swing low, potensi arah masih sama, tetap ke atas. MACD-nya golden cross nih. Mudah-mudahan nggak jebol 1040 ya. Kalau jebol itu mau stop loss dulu boleh 1030 atau hot aja sampai 1000 boleh. Ya, harga sekarang harga nanggung, belum tentu turun, bisa aja swing low dan naik. Pokoknya lihat Senin kalau hijau harusnya sih serius bangun ya. Disclaimer GJTL. Lanjut. BIRD yang ditutup dengan 1520 muat 1,3%. Asing net buy. Kalau bukan sepanjang BIRD di distribusi. BIRD saat ini juga bagus ya. Tembus lagi 1500, mudah-mudahan aman. Pokoknya kalau dia minggu depan nih kita gambar lagi lebih rapi aja ya. Biar Bapak Ibu juga lebih bisa memahami, lebih simple lah. Nah, ini tarik garis aja nih 1500 sampai berapa nih? 1470. Nah, itu toleransinya jebol itu buang aja. Kalau untuk tren jangka pendek buang aja dulu. Target rebound ini kalau jalan ya kependekan kalau itu ya 1600 1620 atau tarik langsung atas saja 1600 sampai 1650. Nah, ini risk reward kalau berminat tapi disclaimer. Cut loss-nya 4 ya 1460 dengan reward minimal 1600 5%, risk reward masih lebih besar reward dan bisa 1 kali 2 lebih besar reward ya untuk BIRD seperti itu. Jangan sampai jebol 1470 aja. Lanjut, CEPIN yang ditutup di harga 4390 terkoreksi 2%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya CEPIN di distribusi. CEPIN sideways. Senin harus rebound. Tembus 4400. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tembus bukan 4500. Bukan 4400 tapi 4500 tembus gas. Minggu depan kita tarik ke atas gini aja ya. Ini memang di harga nanggung nih. Beli takut dibawa turun ke 4200, kalau nekat buy on breakout juga bisa. Tapi kalau menurut saya menarik CEPIN kalau tembus 4500 di minggu pertama April. Apalagi di hari Selasa atau Rabu udah tembus 4500. Siap-siap gas. Target berapa? EMA 200-nya 4800. CEPIN. Lanjut, JAPA yang ditutup di harga 2010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Asing ini net buy terus nih dari awal Maret. Belum pernah sekalipun jual. Kalau dihitung nih di mungkin 200-an miliar lebih ya. Lebih nih, hampir 300-an miliar nih mungkin ya kalau dihitung. Kalau di bongkar semuanya JAPA ada sedikit distribusi, nggak masalah. JAPA bagus selama nggak jebol 1950. Pakai aja itu 1950 selama nggak jebol harus nyaman. Potensi minggu ini juga swing low ya. Dan siap-siap minggu depan gas ke atas. Target 2200 di awal atau pertengahan April. Kalau dikasih 9% lumayan nggak? Lumayan. Risknya berapa tuh? Risknya cuma 4,5% kalau nggak salah. Tuh 3,5%. 4% aja lah. Pakai 4%. Untuk reward minimal itu. Kalau minimal aja ya kita pakai 1:1. 4% profit, loss 4%. Tapi kalau target saya minimal itu 1:2. 2200. Peluang besar. Ini potensi swing low. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya memang kurang oke ya candle-nya. Ya doji lumayan lah. MACD masih dead cross tapi atas arahnya. Mondinya volume lumayan meningkat. MACD masih cross ke atas, masih bagus, tajam. Lebih dari 45 derajat sudut kemiringan. Tembus 2200 April. Ya. Disclaimer analisis kembali. Lanjut, main yang ditutup dengan 810 menguat 1,8%. Asing net
buy. Kalau broker semuanya main di distribusi. Main bagus. Ya, sudah di atas 800 aman nggak? Harusnya aman karena ada big akumulasi. Kalau mau beli boleh nggak? Boleh. Jebol 775 buang. Tutup di bawah EMA 200 nih kebetulan kan. Udah buang aja dulu. Target kemana? 900. 920. Main. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 2650 terkoreksi 3,63%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMGR. Akumulasi. SMGR bagus, koreksi biasa, kesempatan beli. Waktu itu saya bilang di 4000, di 2500 2550 tuh bisa beli. Pola apa yang terbentuk kemungkinan besar? Inverted L holder. Pokoknya catatan kalau mau bagus jangan jebol 2000 berapa nih? Kemarin 2450. Jangan jebol. Ya. Mudah-mudahan untuk SMGR. Masih menarik nggak? Harusnya masih. Weekly-nya juga bagus. Ya. Breakout 2450 2500 dengan volume. Bagus lah. Lanjut minggu depan. Lanjut ke mana? Paling koreksi satu candle. Habis itu rebound. Monthly-nya juga bagus. Volume besar. Inside bar. Candle-nya bagus. Ya. Jadi cenderung kemana? Ke atas. Target berapa? 3600. Mudah-mudahan bisa. Ya. Lumayan tinggi kan targetnya. 30%. Apakah mampu di April? Kita lihat aja. Ya. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5200 menguat 0,97%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INTP di distribusi. INTP kepentok resisten wajar. Kalau ada koreksi sikat 4800 tuh area menarik. Support minor. Tapi kemungkinan besar dipertahankan. 4800 5000 menarik. Wait and see dulu. Untuk INTP tapi menarik. Ya berarti apa? Ya nawar. Itu aja kuncinya nawar. Kalau nekat beli harga sekarang, tahu resikonya udah. Silakan, lossnya pasti lebih besar kalau pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss ya harga berapapun bisa beli. Itu ya. INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 170. Terkoreksi 4,49%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMBR di distribusi. SMBR bagus. Koreksi dikit sikat tuh. Pokoknya deket-deket 1160. Kalau dia koreksi 5-6% kesempatan buy. Kalau menurut saya ini koreksi wajar biasa di hari Kamis. Potensi kalau buka market lagi Selasa tanggal 8 itu koreksi dikit. Ya itu kesempatan ambil. Target masih sama 200-210 SMBR. Ya kenaikan ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.